Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Puji syukur karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kita dapat merasakan kasih-Nya hingga hari ini. Kita patut bersyukur. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau masuk dalam renungan kita. Kita persiapkan hati kita. Kita katakan, kita memuji Tuhan. Pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat 22. Dengan perikop, Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka dicucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat.
sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin, puji nama Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Kristus berkorban untukmu. Kristus berkorban untukmu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana kita dapat memahami pengorbanan Kristus untuk menebus dosa manusia? Hal ini menjadi pokok pemahaman iman Kristen. Kebangkitan Kristus tidak ada artinya apabila kita tidak memahami makna kematiannya di kayu salib. Saudara yang terkasih, Kristus telah menjadi pengantara bagi manusia yang berdosa untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan Allah. Kematian Kristus menjadi tanda perjanjian baru antara Allah dan umatnya yang sempat terputus oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Yang sempat terputus oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, Kristus telah membuktikan dirinya layak menjadi dasar keselamatan bagi umat manusia. Dia hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa manusia. Hanya satu kali, sidang jemaat Tuhan. Jika kurban bakaran di perjanjian lama dipakai sebagai ritual pengurusan untuk membersihkan kenajisan seseorang, terlebih lagi darah Kristus digunakan Allah untuk bukan hanya membersihkan dosa manusia, tetapi juga menyucikan hati nurani manusia agar kita dapat menyembah Allah yang hidup, agar kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara terkasih, Kristus telah mempersatukan semua orang percaya dalam tubuhnya. Sebagai pengikutnya, sebagai kita umat-umat pilihan Tuhan, kita patut melaksanakan kehendaknya. Ketika kita mengikuti kehendaknya, hal itu menunjukkan bahwa dia adalah pusat hidup dan sandaran satu-satunya bagi orang-orang percaya. Ingat ini sidang jemaat Tuhan. Karena itu, iman kepada Kristus bukanlah konsep teoritis belaka, melainkan suatu relasi intim antara Allah dengan kita, antara Tuhan Yesus Kristus dengan kita, mempelai pria dan mempelai perempuan. Saudara terkasih, iman adalah suatu relasi, kedekatan, dan juga komunikasi personal pribadi dengan Allah. Orang beriman adalah mereka yang mampu melihat kenyataan hidup dari sudut pandang kasih setia Allah kepada kita. Mereka tidak pernah kehilangan alasan untuk bersyukur kepadanya. Kita tidak pernah kehilangan alasan untuk bersyukur kepadanya di setiap kehidupan kita, sedang jemaat Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu memahami arti kehadiran Kristus dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keagamaan kita, dalam kehidupan berjemaat kita. Kita bersyukur, saudara terkasih, telah dipersatukan Kristus sebagai umatnya. Marilah kita bertekad, saudara jemaat Tuhan, menyatakan kehendak Allah dalam tindakan setiap hari kehidupan kita. Berupaya terus-menerus memahami kebenarannya agar hati dan pikiran kita menjadi bijaksana
agar hati dan pikiran kita dibaharui di dalam Tuhan, agar kita dapat memilih tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, sedang jemaat Tuhan. Amin. Dan bersekutu dengan firman-Nya supaya karakter kita semakin menyerupai Kristus. Dengan demikian, hidup kita senantiasa dibaharui dalam Tuhan, hidup kita selalu diberkati, hidup kita selalu menjadi berkat di tengah-tengah kita. Amin. Saya yakin dan percaya, sidang jemaat Tuhan, pengorbanan Kristus untuk kita, untukmu, tidak akan sia-sia. Pengorbanan Kristus untuk seluruh umat manusia yang percaya kepada sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan sia-sia. Mari sidang jemaat Tuhan, jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kristus untukmu. Berikan yang terbaik, lakukan perintahnya, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, agar kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan dan pengorbanannya tidak sia-sia untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu mengajari kami agar kami memahami pengorbanan-Mu yang sempurna untuk kami. Agar kami memahami bahwa Engkau berkorban untuk kami, menebus kami, agar kami keluar dari lumpur dosa. Terima kasih ya Tuhan, pengorbanan-Mu untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Kasih-Mu